Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sinar ultraviolet, radiasi, dan emisi matahari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yonika Sindiana dengan NIM 45124200009. Hal yang akan saya bahas pertama mengenai sinar ultraviolet bagi kehidupan di bumi. Dan nantinya yang saya akan bahas yaitu pengertian, identifikasi, faktor pengaruh sinar UV, peran sinar ultraviolet, beserta dampaknya. Dan pertama, apa itu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari dengan energi radiasi pada pita 100 sampai 400 nanometer, dan sinar ini tidak dapat dilihat oleh mata. Namun sinar ultraviolet ini dapat dilihat oleh beberapa hewan tertentu saja. Next. Kedua yaitu adanya identifikasi sinar ultraviolet yang terlihat pada gambar ini. Sinar ultraviolet memiliki rentang panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 100 nanometer yang berada di antara spektrum sinar X dan cahaya tampak. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 nanometer. Secara umum, pita gelombang cahaya matahari atau sinar ultraviolet dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang terlihat pada gambar. Ada sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Dan yang paling panjang itu nanti akan kita bahas di slide setelah ini. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu sinar UVA itu atau nama lainnya black light itu memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Dan 95% dari sinar UV itu mencapai bumi adalah sinar UVA yang paling panjang. Itu adalah sinar UVA. Nah, sinar ini tuh dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Dan sinar UVA ini juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis. Nah, dermis ini adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis, di mana ia ini berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Nah, sinar UVA dalam jumlah kecil dibutuhkan dalam kesehatan. Yang kedua itu ada sinar UVB atau medium wave. Nah, sinar UVB ini memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Sinar UVB dapat teresap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit, dan UVB ini dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Yang ketiga adanya sinar UVC atau short wave. Nah, memiliki panjang gelombang yang paling pendek dari dua sinar UVA dan sinar UVB, yaitu 100 sampai 280 nanometer, dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC ini tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Dapat dilihat pada gambar, yaitu yang paling panjang tadi ya, itu sinar UVA. Dan sinar UVC ini tidak bisa menembus ozon layer, seperti yang ini. Selanjutnya, adanya identifikasi sinar ultraviolet, yaitu pada proses pemancarannya di atmosfer, UVA dan UVC itu diserap oleh ozon sekitar 90%, dan uap air, oksigen, dan karbon dioksida. Sementara hanya sebagian kecil UVA yang dipengaruhi oleh atmosfer bumi. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet ini yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA, itu sekitar 90 sampai 99% itu untuk mencapai permukaan bumi. Dan UVB itu hanya sedikit, yaitu kurang dari 10%.
Dan sebanyak 10% dari jumlah sinar matahari yang datang adalah sinar UV. Dengan pembagian yaitu sinar UVA sebanyak 9,8%, sinar UVB sebanyak 0,2%, dan sinar UVB lah yang memberikan dampak berbahaya bagi kulit. Adapun sinar UVC yang tidak sampai ke bumi dan panjang gelombangnya itu lebih kecil. Selanjutnya, adanya faktor pengaruh sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Yang pertama, yaitu sinar sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari, yaitu semakin tegak akan semakin banyak yang mengandung sinar ultraviolet. Kedua, posisi lintang tempat. Semakin ke kutub, sinar ultraviolet ini akan semakin kecil. Ketiga, tutupan awan. Semakin banyak awan, sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Keempat, ketinggian. Semakin suatu tempat, maka sinar ultraviolet ini yang diterima akan semakin besar. Kelima, lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring sinar ultraviolet. Dan yang terakhir yaitu pemantulan pada permukaan bumi. Semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit juga sinar ultraviolet yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, adanya peranan sinar ultraviolet bagi kehidupan. Yang pertama, sinar ultraviolet ini bermanfaat khususnya berperan penting khususnya bagi fotosintesis. Yaitu kenapa? Karena sinar ultraviolet ini dapat membantu proses fotosintesis dalam reaksi terang yang menghasilkan oksigen serta zat makanan seperti karbohidrat. Dan proses memasak makanan ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil, alga, dan beberapa jenis bakteri lainnya. Kemudian sebagai sumber vitamin D, peranan sinar ultraviolet ini yaitu untuk mengubah provitamin D pada tubuh menjadi vitamin D. Kita tahu vitamin D ini berperan mengatur kadar kalsium dan fosfor serta membantu membangun tulang dan gigi yang kuat. Sinar UV ini mempunyai peranan dalam membantu memproses sintesis vitamin D di dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita. Dan sinar ultraviolet ini yang ketiga dapat meningkatkan mood. Menurut penelitian WMO menunjukkan bahwa manfaat sinar ultraviolet ini dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia triptamines. Dan sinar ultraviolet ini juga berguna untuk meningkatkan suasana hati atau mood serta mengurangi gejala depresi. Nah, selanjutnya, sinar ultraviolet juga dapat dimanfaatkan sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Karena saat terpapar sinar ultraviolet ini, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Dapat juga mengobati berbagai penyakit kulit, bahkan dapat mengurangi resiko kanker. Selanjutnya, sinar ultraviolet juga sebagai bahan untuk mensterilkan alat-alat medis dan ruang operasi. Karena sinar UV ini dapat membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, kuman, dan jamur. Selain itu, sinar UV juga dapat dimanfaatkan sebagai alat perangkap serangga atau istilahnya zipper, yaitu gas ozon. Meski beracun, tapi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Ozon terbentuk dari interaksi antara sinar UV dengan molekul oksigen sebagai oksidator kuat, dan ozon ini dapat mengurangi konsentrasi adapun dan menghentikan pertumbuhan virus serta mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ini sinar UV dapat membunuh bakteri dalam air minum. Pada depo-depo air, ini proses penyaringan air membutuhkan proses yang steril dan higienis untuk menghasilkan air yang murni, serta bebas dari kuman penyakit. Dalam proses penyaringan ini, sinar UV ini digunakan untuk membunuh bakteri pada air yang sedang disaring. Nah, berikut ini selain
Berikut ini adanya indeks ultraviolet. Di sini pada gambar indeks ultraviolet sinar matahari yang direkam pada tanggal 14 Mei 2021 ini dapat dilihat, ini kan terdapat warna hijau, kuning, oranye, merah, dan ungu. Ini tuh menandakan bahwa warna hijau dengan skala UV 0 sampai 2 itu memiliki kategori low atau resiko bahaya yang rendah. Kemudian pada warna kuning ini dengan skala 3 sampai 5 itu dengan kategori moderat atau resiko bahaya sedang. Dan pada warna oranye ini memiliki skala 6 sampai 7 yang berkategori high yaitu resiko bahaya tinggi, dan warna merah dengan skala 8 sampai 10 menunjukkan very high atau resiko bahaya yang sangat tinggi. Dan warna ungu ini paling tinggi, yaitu lebih besar dari skala 11, yaitu menunjukkan kategori ekstrim, yaitu risiko bahaya yang sangat ekstrim. Kita dapat lihat pada gambar ini menunjukkan pukul 12 WIB ya, di mana sinar matahari atau sinar ultraviolet itu memasuki permukaan bumi sedang terang-terangnya atau sedang banyak-banyaknya. Next. Berikut ini juga ada imbauan dari setiap indeks dan kategori dan serta warnanya. Jika warna hijau tadi itu dapat tingkat bahayanya masih rendah bagi banyak orang. Kemudian kita harus mengenakan kacamata hitam pada hari yang cerah atau siang hari dan gunakan pelembab bibir tabir surya atau SPF 30+ bagi kulit sensitif, serta pada permukaan cerah ini seperti pasir, air, dan salju akan meningkatkan paparan UV. Selanjutnya pada warna kuning ini kita harus menggunakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, dan kacamata hitam yang menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Serta jangan lupa untuk menggunakan pelembab surya atau SPF 30+ setiap 2 jam sekali. Next. Nah, pada oranye ini, tingkat bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa perlindungan diperlukan pelindung untuk menghindari kerusakan mata dan kulit, yaitu sama seperti tadi ya, kayak menggunakan topi lebar, kacamata hitam, serta SPF 30+ setiap 2 jam sekali. Kemudian pada warna merah ini, tingkat bahayanya udah mulai tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung dan diperlukan tindakan pencegahan ekstra karena kulit dan mata itu dapat rusak dan terbakar dengan cepat. Minimal waktu di bawah paparan matahari antara 10 pagi sampai pukul 4 sore. Sama seperti tadi, kita harus menggunakan topi lebar, kacamata hitam untuk antisipasi dan menghalangi sinar UV, serta menggunakan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam. Next. Selanjutnya yaitu warna ungu dengan skala tadi 11, itu udah tingkat bahaya sangat ekstrim bagi orang yang terpapar tanpa pelindungan. Diperlukan semua tindakan pencegahan karena kulit dan mata dapat rusak itu dalam hitungan menit saja. Oleh karena itu, perlindungannya sama seperti tadi, yaitu menggunakan topi lebar, kacamata hitam, atau pakaian untuk pelindung matahari dengan SPF menggunakan tabir surya itu bisa melebihi 30 SPF 30 lebih dan dipakai setiap 2 jam sekali. Berikutnya adalah dampak sinar UV bagi kehidupan. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan kanker kulit karena sinar UV ini mengandung zat karsinogen, yaitu zat yang dapat menimbulkan kanker. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sinar UV ini merupakan penyebab utama terjadinya kanker kulit, seperti karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan
Melanoma, kanker kulit ditandai dengan munculnya bintik-bintik coklat pada kulit. Untuk itu ada baiknya menggunakan sunblock setiap kali beraktivitas di luar ruangan dengan terik matahari. Kemudian dapat membakar kulit juga. Karena sinar UV ini khususnya UVB bisa mengakibatkan kekebalan tubuh yang ada pada kulit melepaskan histamin dengan jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan pembesaran pembuluh darah, peradangan akut, serta dapat mematikan berbagai jenis sel kulit yang berdampak pada terjadinya pengelupasan pada kulit, serta selain membakar kulit juga dapat menyebabkan penuaan dini. Apabila ada yang sering terpapar sinar UV, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan hancurnya kolagen dan jaringan ikat di bawah lapisan atas kulit. Hal ini mengakibatkan kulit menjadi keriput, coklat, munculnya bintik-bintik, serta hilangnya elastisitas kulit itu sendiri. Serta jika bertambahnya sinar UV yang sampai ke bumi dapat menjadi pemicu beberapa penyakit selain yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu adanya radiasi sinar ultraviolet dalam atmosfer. Dapat kita lihat, ini kita ada proses radiasi dalam bumi. Karena permukaan bumi yang dipanaskan oleh penyerapan radiasi matahari akan menjadi sumber radiasi gelombang panjang yang dinamakan dengan radiasi bumi. Nah, berikut ini adalah proses-prosesnya. Yang pertama yaitu penyerapan, di mana sebagai penyerap utama di dalam atmosfer adalah ozon, karbon dioksida, serta awan. Dan yang kedua adanya reradiasi, yang merupakan bagian radiasi bumi dan radiasi matahari yang diserap bersama-sama memanaskan atmosfer, dan pemanasan ini mendorong atmosfer memancarkan radiasi. Jadi atmosfer memancarkan kembali radiasi bumi yang diserapnya. Kemudian adanya penerusan. Nah, penerusan ini diserap oleh atmosfer sebanyak 95%. Sedangkan sisanya itu 5%-nya lagi diteruskan tanpa dipengaruhi atmosfer sama sekali dan langsung meninggalkan bumi menuju luar angkasa. Karena keberadaan atmosfer yang menyelimuti permukaan bumi ini mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi. Atmosfer menyediakan gas-gas penting bagi kehidupan di bumi seperti gas oksigen, karbon dioksida, dan di samping itu juga atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar UV matahari serta mengurangi perbedaan suhu antara siang dan malam hari. Nah, atmosfer bumi ini terdiri dari gas nitrogen sebanyak 78,1%, oksigen 20,97%, argon 0,9%, dan karbon dioksida itu sebesar 0,0357%. Dan air dan gas lainnya itu sebanyak 0,00643%. Dan menurut Sabtono 2013 ini, fungsi atmosfer adalah menjaga suhu di bumi tetap hangat dan melindungi bumi dari benda luar angkasa dan sebagai filter terhadap pancaran sinar matahari yang bergelombang pendek seperti sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, dan sinar UV. Oleh sebab itu, atmosfer berperan penting dalam mengurangi dampak negatif radiasi sinar UV. Berikut ini adalah adanya radiasi sinar UV dalam atmosfer. Karena dapat dilihat pada tabel, yaitu nilai ambang batas radiasi sinar UV, yaitu pada masa pemaparan 4 jam, itu iridasi efektif itu sebesar 0,2 UV per cm kuadrat. Sementara pada 0,5 detik itu sebesar iridasinya itu 6.000 UV per cm kuadrat. Karena bertambahnya itu terutama sinar UVA yang sampai ke bumi ini dapat memicu penyakit seperti kanker kulit, kerusakan mata, dan lain-lain.
yang mana pemicu utamanya tuh pada UVA itu munculnya kerutan 10 kali lebih kuat dari UVB. Untuk itulah kita perlu nilai ambang batas radiasi sinar ultraviolet ini. Nah, adanya nilai batas ambang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan cacah radiasi minimum dan maksimum sinar ultraviolet A, B, ataupun C dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sehari, seminggu, dalam sebulan yang diikuti pembuatan kurva karakteristik selama sebulan. Dan akibatnya, estimasi interval cacah radiasi sinar UVA ini jika melebihi nilai ambang batas beserta waktu paparannya, dan termasuk perbandingan intensitas paparan UVA ini dengan cahaya tampak itu dapat ditentukan. Kemudian adanya radiasi yang datang dari matahari. Matahari ini merupakan suatu reaktor nuklir raksasa yang mana memiliki jumlah energi yang sangat besar yang secara kontinu diproduksi dan dipindahkan ke permukaan dalam bentuk foton. Nah, foton ini adalah sebuah partikel yang bertanggung jawab terhadap radiasi elektromagnetik, dan jumlah energi yang dibawa dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan H dikali V. Selanjutnya yaitu adanya spektrum emisi matahari. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai struktur matahari itu sendiri. Di mana terlihat pada gambar itu ada inti dan zona radioaktif, zona konveksi, fotosfer, kromosfer, dan korona. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu inti dan zona radioaktif dan struktur lain-lainnya. Itu pada inti dan zona radioaktif ini adalah tempat terjadinya reaksi fusi termonuklir, yaitu temperatur di dalam inti adalah 15 juta Kelvin dan sedikit lebih rendah pada zona radioaktif yang mana hanya 8 juta Kelvin. Energi ditransfer oleh radiasi menuju area terdekat dari inti, meskipun dikatakan bahwa ada zona inti dan zona radioaktif, tetapi sangat susah untuk menentukan di mana batasnya, karena fungsi keduanya saling bercampur. Yang kedua itu adalah zona konveksi, yaitu di mana energi ditransportasikan secara konveksi dan memiliki temperatur di bawah 500.000 Kelvin. Zona ini terletak pada 30% pada jari-jari matahari dan di bawah persis dari fotosfer. Dan fotosfer ini dapat dianggap sebagai permukaan matahari yang merupakan sumber dari spektrum absorpsi maupun spektrum kontinu. Nah, fotosfer ini memiliki suhu berkisar antara 6.400 sampai 4.200 Kelvin. Nah, fotosfer terbagi dalam sebuah sel seluas 1.000 km yang hanya bertahan dalam beberapa jam saja. Kadangkala terdapat beberapa area yang lebih dingin hanya bersuhu 4.000 Kelvin. Area tersebut yang kita kenal sebagai bintik matahari. Kemudian adanya kromosfer. Terletak di sebelah luar dari fotosfer dan memiliki suhu 4.200 sampai 1 juta Kelvin. Kromosfer terlihat seperti filamen vertikal yang menyerupai padang rumput yang terbakar dengan prominensa dan flares. Yang terakhir adanya korona, ini merupakan sumber dari angin matahari yang memiliki suhu antara 1 sampai 2 juta Kelvin. Selanjutnya adanya spektrum emisi matahari, yaitu energi matahari ini diciptakan di dalam matahari di daerah yang disebut inti tadi, yang dimana suhunya mencapai 15 juta derajat dan tekanan yang sangat tinggi. Kondisi tekanan dan suhu biasanya mengizinkan untuk terjadinya reaksi nuklir. Pada reaksi utama nuklir yang terjadi dalam inti matahari, 4 proton, yaitu inti hidrogen, ditransformasikan menjadi partikel alfa dan menghasilkan 2 positron, 2 neutron, dan 2 fotogamma. Massa yang dihasilkan ini kurang dari massa 4 proton yang dijumlahkan. Massa yang hilang berdasarkan persamaan yang dihasilkan oleh Einstein ditransformasikan ke dalam energi dengan persamaan, yaitu S sama dengan M dikali C kuadrat. Karena setiap detiknya 6.000 juta ton ini
terutama pada hidrogen ini berubah menjadi helium, tetapi ada kehilangan massa 4-5 juta ton yang dikonversikan menjadi energi. Meskipun kehilangan mungkin terlihat sangat besar, tetapi massa matahari akan bertahan sampai miliaran tahun. Dan energi yang diproduksi dalam inti akan mengalami perjalanan yang panjang sampai mencapai permukaan matahari. Setelah diemisikan oleh matahari, energi merambat melewati ruang angkasa dengan kecepatan 2999 km per second dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang atau frekuensi yang dikelompokkan menjadi beberapa macam, seperti gambar spektrum elektromagnetik berikut ini. Yang di mana adanya hubungan frekuensi dan panjang gelombang dan kelajuan cahaya diekspresikan dalam persamaan, yaitu C sama dengan lambda dikali V. Meskipun matahari merupakan sumber utama dari banyak panjang gelombang cahaya, kita akan lebih banyak melakukan pendekatan dengan penggunaan spektrum tampak. Next. Selanjutnya itu adanya spektrum emisi cahaya matahari. Pada tahun 1701, Newton itu menggunakan prisma untuk pertama kalinya memecah cahaya matahari menjadi beberapa komponen warna. Setiap cahaya dapat didispersikan dengan prisma atau grating difraksi dan ataupun yang bisa mendapatkan spektrum. Nah, spektrum ini dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 hukum oleh Gustav Kirchhoff dan Robert Bunsen yang ditemukan pada abad ke-19. Nah, 3 hukum itu digambarkan pada gambar berikut ini. Yang di mana hukum pertama itu sebuah objek padat berpijar menghasilkan cahaya dalam spektrum kontinu. Dan hukum kedua itu sebuah gas panas yang rendah kerapatannya menghasilkan cahaya dengan garis spektrum pada panjang gelombang discrete yang bergantung pada komposisi kimia gas tersebut atau spektrum kimia, spektrum emisi. Dan hukum ketiga ini, sebuah objek padat berpijar yang dikelilingi oleh gas bertekanan rendah akan menghasilkan sebuah spektrum kontinu dengan sebuah celah pada panjang gelombang diskrit dan posisinya bergantung pada komposisi gas tersebut dan polanya tepat pada hukum kedua. Berikut ini adanya gambar deret spektrum untuk emisi atom hidrogen. Kemungkinan transisi selalu memiliki jumlah yang sama antar tingkatannya. Dan penting untuk disadari, bahaya dengan menganalisis cahaya yang datang dari matahari atau bintang, kita mengetahui terbuat dari apa bintang tersebut tanpa harus pergi ke sana dan matahari tersebut seperti apa. Sekarang spektrum ini diambil dengan instrumen resolusi yang tinggi untuk mendeteksi banyak garis. Yang seperti kita lihat pada garis berikut ini, yaitu hal ini merupakan fenomena yang terjadi pada atmosfer matahari, di mana elemen kimia yang terkandung dalam gas atmosfer matahari menyerap frekuensi yang berasosiasi dengan garis spektrum dan elemen tersebut. Dan fakta ini telah diverifikasi oleh Joseph di tahun 1814, kemudian garis spektrum matahari ini dinamakan dengan garis Fraunhofer yang dicatat dalam tabel berikut ini berdasarkan desain asli oleh Fraunhofer tentang huruf garis absorpsi pada spektrum matahari, yang dimana pada panjang gelombang paling panjang itu dengan letter K, pada letter A itu sebesar 7.593,7 dengan chemical oxygen atmospheric dengan warna itu dark red atau merah gelap. Selanjutnya adanya radiasi benda hitam. Saat sebuah benda hitam ini dipanaskan, benda tersebut akan memancarkan berbagai macam panjang gelombang. Jika kita mengukur intensitas dari radiasi tersebut pada masing-masing panjang gelombang itu akan dipresentasikan melalui kurva Planck. Nah,
Panjang gelombang maksimum juga berhubungan dengan suhu benda yang berdasarkan hukum Wien yang tertera pada berikut ini. Yang dimana P ini adalah suhu benda. Dengan hukum ini, dengan mempelajari radiasi yang datang ke kita dari jarak yang jauh, kita dapat tahu suhunya tanpa perlu datang ke benda tersebut yang berada dan mengukurnya secara langsung, tanpa harus mengukurnya secara langsung. Radiasi benda hitam ini juga yang tadi dengan hukum Wien itu adalah hukum umum untuk emisi termal dari benda yang pas. Sebagai contoh, suhu tubuh meradiasi gelombang inframerah dengan emisi maksimum panjang gelombang yaitu sekitar 9,4 nanometer. Dan sehingga dalam dunia militer itu yang digunakan untuk menggunakan alat dapat melihat seseorang dalam kegelapan. Di sini terdapat plan untuk benda hitam dan pada suhu yang berbeda-beda, yang dimana pada panjang gelombang 800 nanometer ini memiliki suhu yaitu 5.500 Kelvin. Dan paling rendah itu suhunya sebesar 3.500 Kelvin. Selanjutnya, kembali ke matahari, karena atmosfer matahari itu transparan dan radiasi benda hitam itu ditentukan oleh temperatur dari fotosfer, yang mana matahari menjadi transparan sekitar 5.800 Kelvin, sehingga radiasi benda hitam seharusnya tidak melebihi panjang gelombang sekitar 500 nanometer seperti yang terlihat pada gambar. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kekurangannya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.